Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya. Baru Kamal sama Firly. Kamal, Firly. Intan, oke. Okay. Endah, Bulan, Fahmi. Intan ya yang sudah. Oh, kelihatan ya. Biar dah. Mana ini yang lain? Aduh. Endah, Bulan, Fahmi. Kalau nongol baru saya hijauin ya. Wulan hadir, Pak. Mana mukanya? Kita mulai saja kah? Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang metodologi SDLC ya. Ada banyak metode nanti di sini. Ada 6 sih yang saya paparkan nanti. Nah, pembahasannya 2, tapi subbahasannya ada banyak. Ya, nanti ada metode SDLC yang waterfall, prototyping, V-model, spiral, rapid application development, sama big bang. Bukan wide band ya, yang terakhir itu bukan. Tapi metode. Ini Novita Sari enggak? Novita Raihan Aulia. Oke, Wulandari, terima kasih. Padahal Novita balas WA.
Kalau Raihan pasti ketiduran lagi. Ya udah, mulai aja ya kalau gitu ya. Kan waktu kita juga nggak banyak. Ada dipersingkat juga. So, ya ampun Intan. Oke, kita mulai. SDLC lagi ya, ini lanjutan dari kemarin. Ada pepatah, plan your work and work your plan. Ya, rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda. Ini memang sudah terbukti efisien. Ya, dalam kita melakukan pekerjaan apapun itu, pasti sangat baik kita rencanakan terlebih dahulu. Betul dong ya? Kita mau ngapa-ngapain, pasti kita rencanain dulu. Nah, kalau dalam konteksnya pengembangan sistem, ya udah jelas sih SDLC ini dia ngebantu ningkatin sama ngukur seluruh proses pengembangan sistemnya. Yang terpenting adalah di langkah-langkah analisisnya. Ya, ini pikiran lagi dikembalikan dulu ke yang kemarin. Satu slide ini doang. Nah, intinya adalah si SDLC ini dalam pengembangannya tuh diinginkan bisa membuat organisasi itu ngurangin biaya operasionalnya, terus memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik lagi, sama meningkatkan efektivitas operasional yang mungkin selama ini banyak kendala di dalamnya. Oke, kalau ini mah udah di luar kepala ya, dalam artian nggak inget. Nah, jadi akan ada beberapa metode SDLC yang kesemuanya itu ya jelas berbeda-beda karakternya. Yang penting disesuaikan dengan bagaimana nih pasar dari organisasi itu, terus konteks proyeknya tuh bagaimana, lingkupnya seperti apa, nah, terus berdasarkan kebutuhannya juga seperti apa, nah itu bisa beda-beda juga metode yang bisa dipakai. Oke. Kita masuk ke metode pertama yang namanya waterfall. Apa tuh waterfall? Air terjun. Ya, jadi metode waterfall ini yang paling pertama ya di dalam SDLC. Ini tradisional, tapi ini yang terbaik karena ini cikal bakal pengembangan dari semua metode pengembangan sistem yang lain nantinya. Ya, ada penggabungan-penggabungan seperti itu. Nah, sifatnya linear ya, berurutan. Oke, itu dari analisis, design, implementation, testing, deployment, maintenance. Nah, itu berurutan satu sama lain. Tapi yang jadi kuncinya adalah, nah masing-masing fase ini tuh harus dikerjain dulu, harus selesai dulu kalau mau beralih ke fase berikutnya. Ya, jadi kalau mau jalanin ke desain ya analisisnya harus selesai dulu. Implementation mau dijalankan ya berarti desainnya harus selesai dulu. Nah, kalau udah mau testing ya otomatis implementasinya harus selesai dulu baru bisa dites. Seperti itu. Ya. Jadi harus selesai dulu fase sebelumnya baru bisa berlanjut ke fase berikutnya. Nah, jadi karena modelnya mengalir seperti itu, makanya dinamain seperti air terjun, waterfall. Ya, waterfall, gleaming mineral. Dari atas ke bawah ya. Oke. Nah, kapan sih si metode waterfall ini digunakan? Nah, kapan kita bisa mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall ini? Ketika semua requirement itu udah benar-benar dipahami sama pengembang, ya, di awal pengembangannya. Semua requirement-nya udah jelas dulu, udah selesai dianalisis dulu, barulah metode ini bisa dijalankan.
Terus produknya itu udah didefinisikan, ya. Produk ini dalam artian entah itu software, entah itu sistem informasi, atau itu pokoknya hasil output dari pengembangan ini, ya. Jadi produknya itu sudah didefinisikan dan tidak ada perubahan saat proses pengembangan untuk alasan apapun, ya. Ini metode yang tradisional, jadi cara kerjanya juga tradisional. Nggak bisa lihat ke belakang lagi, pokoknya ini harus maju ke depan. Tapi harus selesai dulu. Intinya kurang fleksibel, jadi nggak bisa tuh yang namanya ada perubahan pas di tengah-tengah proses pengembangan. Untuk alasan apapun. Di situ saya tulis, entah itu perubahan internal, eksternal, tujuannya berubah, kayak anggarannya ada revisi, kayak mau implementasi teknologi yang baru, kayak nggak bisa. Ya, kalau untuk yang waterfall ini nggak bisa. Nah, terus waterfall ini digunakan ya kalau kita mau meng-create satu produk yang baru, ya. Ingat, produk di sini adalah sistem informasi, software, dan lain-lain seperti itu ya, hasil outputnya. Nah, atau versi baru dari produk yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini disarankan bukan untuk perbaikan sistem yang lama, tapi benar-benar membuat yang baru, ya, karena memang dimulai dari nol sekali. Nah, kalau yang namanya perbaikan sistem yang lama, pasti ada beberapa perbaikan-perbaikan di tengah jalan dong. Nah, masalahnya di waterfall ini nggak bisa. Makanya dia prefer untuk meng-create sistem yang baru, korelasi waterfall ini. Oke, dimulai dari nol lagi. Lalu kelebihannya apa si waterfall ini? Ya, development-nya lebih teratur, karena dikerjainnya benar-benar bertahap. Mudah untuk melihat progres tiap tahap, karena setiap tahap itu dikerjain secara fokus. Ya, analisis dulu dipikirin. Nah, kalau udah baru beralih ke desain. Jadi semuanya tidak berjalan di satu waktu yang sama, tapi menunggu dulu fase yang sebelumnya itu selesai. Jadi benar-benar bisa dilihat progresnya. Nah, terus menguntungkan juga dari sisi user, dari sisi penggunanya, karena udah bisa di awal tuh ngerencanain sama nyiapin semua kebutuhan data dan proses yang diperlukan dari awalnya sekali. Ya, tapi memang ini pekerjaan yang berat sekali. Kalau ini semuanya dikerjain di awal, kan orang kadang enaknya lagi ngembangin, ada ide, muncul lagi yang baru kan, tambahin ini gitu. Tambahin ini, ini nggak usah gitu. Kalau di sini nggak bisa. Ini benar-benar direncanakan dulu di awal, jadi effortnya memang besar sekali di planningnya, di analisisnya. Cuma, ya habis itu pengguna nggak mikirin lagi gitu. Udah pokoknya selesai. Gitu. Terus jadwal yang lebih pasti. Jadi bisa dilihat jelas tuh target penyelesaian sama pengembangan sistemnya itu gimana. Ya. Karena fase-fase ini kan punya istilahnya apa ya? Punya kebutuhan waktunya bisa diukur, tapi intinya sih karena tadi itu yang fase-fasenya itu tidak bisa dimaju mundurin begitu aja, harus selesai dulu ya, makanya analisis tuh udah bisa diukur di sekian waktunya, nanti desain sekian waktunya gitu. Jadi jadwalnya bisa lebih pasti karena kaku, tidak fleksibel ya. Ingat yang penjadwalan yang kemarin ya, yang gambar 1 dan 2, di situ bedanya. Kalau yang waterfall itu yang kayak gambar nomor 1. Lurus gitu aja lempeng. Ya. Nah, kelemahannya apa? Prosedurnya kaku. Udah jelas, karena dia nggak bisa maju mundur seenaknya. Jadi juga tidak memungkinkan perubahan di tengah proses. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya perubahan di tengah proses.
Kalau sampai ada kekurangan atau atau ada yang salah di tengah prosesnya, harus dimulai lagi development-nya dari awal. Ya, jadi ini memang ribet. Tapi ini metode tradisional sih. Jadi pengembangannya jadi lebih lama kalau misalnya ditemukan kekurangan. Nah, ini tadi, jadi dia membutuhkan daftar kebutuhan, prosedur, data yang lengkap di tahap awal pengembangan. Effortnya besar, ya, karena butuh menyiapkan semuanya ini di awal. Tapi tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya pengulangan proses pengembangan. Jadi biar nggak salah gitu loh. Ya, semuanya disiapin di awal. Nggak ada yang disisipin di tengah-tengah pengembangan. Oke, ini waterfall. Waterfall aman lah ya, itu kan tradisional sekali ya. Mudah lah definisikan ya. Nah, sekarang kita beralih ke prototyping. Tahu kan prototype itu apa? Apa prototype? Prototype adalah produk versi awal, ya, produk versi awal yang fungsinya tuh untuk dites, dikembangin lagi, bukan untuk diberikan ke pengguna, ya. Mungkin banyak lah kita melihat barang-barang prototype gitu yang berteknologi, gitu. Cuma ada, sudah dites, tapi belum dijual. Itu sifatnya masih prototype kalau barang-barang seperti itu. Terus juga misalnya brand-brand smartphone dalam mengeluarkan smartphone, itu mereka pasti bikin dulu rancangan produk awalnya seperti apa. Nggak langsung bikin terus dijual gitu, enggak. Dia pasti bikin dulu, dicoba dulu, dites, berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kalau itu sudah lulus semuanya dari tes-tes yang ada, baru dibuat versi, bukan prototipenya ya, tapi versi produk jadinya, dan itu untuk dijual ke pelanggan, seperti itu. Jadi, ini produk-produk prototipe ini masih produk-produk awal ya, hasil analisis awal dulu. Nah, jadi si metode prototyping ini, kalau di dalam SDLC, ngasih pengguna tuh model awal sistem yang akan dikembangkan, serta melakukan pengujian awalnya. Model awal sistemnya itu kayak gimana? Bisa jadi berupa, begini loh user interface-nya. Jadi, kalau sudah keluar prototype-nya, berarti sistem itu seolah-olah sudah bisa digunakan. Ya, secara tampilan sudah ada. Tampilan ada, cuma fungsi yang masih harus dikembangkan lagi. Itu. Ya, jadi secara tampilan awal itu sudah ada. Jadi pengguna udah bisa lihat duluan. Kira-kira seperti apa nih sistem yang mau dikembangkan. Terus bisa dites-tes dulu gitu. Nah, fungsinya metode prototyping ini supaya bisa dapat feedback dari pengguna. Ya, jadi pengguna pas nyoba ya, ini kurang di sini. Oh, ini harus ditambahin lagi. Oh, ini sudah oke nih. Nah, gitu. Itu kan feedback ya. Nah, dan pengembang jadi paham betul gimana apa gitu sebenarnya yang diharapkan dari sistem yang sedang dikembangkan dari feedback tadi itu. Ya kan ketahuan dong keinginan seperti apa, kebutuhannya seperti apa, requirement-nya jadinya lebih jelas. Nah, si prototype ini kalau udah jadi itu bakal dikembangin secara cepat, ya, terus-menerus diupdate, terus-menerus dibenerin. Lewat apa? Lewat diskusi sama koordinasi berkali-kali antar pengguna dan pengembang. Jadi si pengguna sama developernya itu akan terus kolaborasi gimana caranya supaya prototipe ini terus bisa berkembang. Ya. Nah, barulah pas pengembang dan pengguna udah nyobain lagi, tes lagi,
ide-ide tadi, ide-ide yang ada dalam proses prototyping itu sudah diakomodir di dalam sistemnya. Terus udah keluar dong desain yang terakhirnya, finalnya. Nah, barulah dibikin rancangan yang sesungguhnya, rancangan yang benarnya. Ya, rancangan yang benarnya, yang kualitasnya lebih baik lagi. Kalau prototype ya mungkin masih banyak fitur yang kurang dan ada bug-nya ya. Tapi kan itu mendekati gambaran dari sistem yang akan dibangun. Jadi di situ kalau bisa nih kalian lihat gambarnya, pasti yang pertama kita harus tahu dulu requirement-nya seperti apa. Ya, kita inisiasi dulu, kita cari tahu dulu kebutuhannya seperti apa. Lalu setelah itu didesain. Oh, tiba-tiba desainnya, iya, kan ini namanya juga prototyping. Jadi tiba-tiba produknya itu sudah ada rancangannya duluan gitu. Ya, rancangannya nanti sudah berbentuk prototype. Nah, terus dievaluasi sama pengguna. Ya, direview lagi, kira-kira ada yang kurang di mana, ada yang sudah oke di mana. Nah, kalau masih belum, didesain lagi, dibuat lagi prototype-nya, terus sampai akhirnya pelanggan itu sudah merasa puas dengan modelnya dan itu sudah merasa, oh ini memang model yang akan dikembangkan seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah di titik itu, otomatis pengembangannya jalan ke development, dibuatlah itu sistemnya yang sebenarnya dari prototipe tadi. Kalau udah jadi, ya udah tinggal dites. Kalau udah tes, tinggal di maintain deh, tinggal dipakai, dipelihara sistemnya seperti itu. Jadi ada fase seperti itu ya. Jadi dibuat dulu prototipenya di awal sampai betul-betul sudah oke banget nih gambarannya sesuai dengan yang diinginkan, barulah di develop sistem itu. Ya. Nah, kelebihannya apa? Udah jelas, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam produk. Ya, ingat produk di sini sistem software, sistem informasi. Bahkan sebelum diimplementasi. Iya, karena kan dia sudah di awal kan tadi. Habis tahu kebutuhannya, ya langsung dikasih tahu nih produknya nanti kayak gini. Gitu. Walaupun fiturnya belum banyak. Tapi pengguna udah tahu gambarannya, dan itu bisa dievaluasi terus-menerus. Makanya pengguna tuh terlibat banyak sekali kalau di dalam fase prototyping ini, metode prototyping ini. Dia akan koordinasi terus dengan developer. Nah, pengguna mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang dikembangkan. Jelas, karena dia memang terlibat dari awal banget kan. Ya, kalau waterfall kan dia pengguna di awal aja, paling dia ditanya-tanya sama developer, nanti udah sistemnya gini. Dia nggak terlibat lagi tuh, tahu-tahu udah jadi aja. Makanya kalau ada salah tuh emang harus diulang lagi kalau waterfall. Nah, kalau prototyping ini enggak. Jadi dia bisa direvisi terus-menerus sampai sudah betul-betul mendekati sempurna gitu. Nah, barulah dia dikembangkan seperti itu. Jadi pengguna memang karena terlibat dari awal, jadi dia udah paham dari awal juga tentang sistem yang akan dikembangkan itu. Jadi nanti pas fase testingnya dia udah customer itu, pelanggan itu udah enggak, pengguna itu udah enggak terlalu bingung lagi sama sistemnya. Lebih mudah juga dalam menentukan kebutuhan. Ya, terkait juga dengan banyaknya koordinasi tadi ya, antara pengguna sama developer. Banyak komunikasi itu penting. Komunikasi yang baik antara pengembang dan pengguna. Ya. Ini yang jadi kuncinya kalau di prototyping. Tapi kelemahannya apa? Nah, analisis dan perancangan yang tidak mencukupi karena terlalu banyak ketergantungan sama prototype. Jadi gini, biasanya developer itu dalam mengembangkan sistem seringkali nggak mulai dari nol. Kalau mereka sudah bikin misalnya sistem ini untuk perusahaan ini, atau sistem ini untuk kampus ini, untuk pokoknya untuk organisasi yang lain lah. Mereka kan sudah punya portofolio, ya kan?
oh udah pernah bikin sistem ini, pernah bikin sistem ini. Itu yang bisa dijadikan prototipe juga sama mereka. Jadi ketika dia mengembangkan sistem yang baru untuk perusahaan yang lain, untuk organisasi yang lain, mereka nggak repot-repot bikin dari nol lagi, pakai aja yang sudah ada. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Barulah disesuaikan kebutuhannya. Cuma masalahnya kalau kayak gitu, karena enggak dari nol, ya jadi agak ketergantungan sama prototipe itu jadinya. Prototipe itu gini. Jadi mungkin bisa jadi si developernya tidak menawarkan fitur-fitur yang lebih lanjut, enggak nanya-nanyanya lebih banyak, terus si penggunanya ini, si usernya ini juga karena udah ngelihat prototipe, nah kayaknya udah bagus, padahal sebenarnya ada kebutuhan lain gitu, tapi melihat itu tuh kayaknya udah oke, malah jadi bingung gitu kan, ya udah boleh lah buat aja kayak gitu. Gitu. Itu sih kelemahannya, jadi analisisnya nggak terlalu mendalam. Ya. Menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe cepat selesai. Ya, yang namanya prototipe ya cuma contoh doang gitu loh. Jadi nggak dibikin sekompleks itu. Jadi ya memang yang mudah-mudah aja dibikin. Ya, tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa itu hanyalah cetak biru sistem. Ya, jadi terlalu bergantung sama prototipe. Ah ini udah ada, pakai aja ini gitu. Padahal ya masih banyak kekurangan yang harus direvisi lagi, ditambahin lagi, dikurangin lagi, ya kan? Seperti itu. Itu kelemahannya di prototyping. Jadi sudah terpaku gitu loh orang atau user dengan si prototype itu. Terus developer jadi nggak mau terlalu mikir lebih jauh lagi gitu. Ah, saya udah punya produk jadi kok kayak gini ya, kayak gini aja ya, udah ya bikin kayak gini ya gitu. Nggak enak kayak gitu. Nah, itu tadi prototyping. Paham ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang V model. Wah, apalagi tuh V model. Ya, bentuknya kayak V, nah, huruf V. Nah, dia ini turunan dari metode waterfall. Ya, tahapannya linear dan sekuensial. Lihat, dia berurut dari requirement analysis, system design, architecture design, modul design, coding, unit testing, integration testing, system testing, sama acceptance testing. Itu dia akan abaikan dulu yang di tengah ya, yang tes-tes itu. Nah, ini kita yang pinggirnya dulu. Ya, dari requirement sampai acceptance testing. Ya, dia sequence, dia berurutan. Karena dia adopsi juga dari waterfall. Makanya ada urutannya seperti itu. Nah, V ini diambil dari bentuknya yang memang mirip kayak huruf V dan kependekannya dari Verification and Validation Model. Nah, fase verification itu ada dari sini, requirement, system, architecture design, sama modul design. Nah, itu yang namanya verification. Nah, tapi kalau yang validation itu mulai unit testing, integration testing, system testing, sama acceptance testing. Jadi yang sebelah kiri itu verification, yang sebelah kanan itu validation. Nah, eksekusi per fasenya dilakukan secara sequence ya, sekuensial dalam bentuk huruf V. V. Nah, setiap fase dalam satu siklus ada tahap pengujian yang terkait langsung. Nah, itu dia. Yang tengah-tengah itu ada acceptance test design, system test design, integration test design, unit test design. Nah, jadi ketika masuk ke fase validasi, unit testing misalnya, nah ditemukan ada yang tidak sempurna, dijalankan kan dijalankan tuh unit test design dan ditemukan tidak sempurna, ya berarti dilihat nih ada yang salah atau tidak dengan modul desainnya. Gitu. Jadi ini saling terkait ini. Ini secara garis ini akan terkait semua. Kursor saya nggak kelihatan sih ya. Ya, jadi ya lihat aja gambarnya ya. Nah, di unit testing, nah kan di unit test design
Kalau ada yang salah, berarti yang harus dicari adalah di modul desain. Begitu juga dengan acceptance testing misalnya, acceptance test design. Nah, dia harus dilihat kemana nih kalau ada yang kesalahan. Dilihat ke requirement-nya sudah betul atau belum. Terus pas ngedesain sistemnya sudah benar atau belum. Itu ini ada keterkaitan semuanya. Jadi kayak waterfall juga, si V model ini tingkat kedisiplinannya tinggi. Fase selanjutnya itu nggak bisa dimulai sebelum si fase yang sebelumnya itu selesai. Ya, sama. Agak kaku kayak si waterfall. Oke. Nah, si fase verifikasi yang sebelah kiri dan di fase validasi yang di sebelah kanan ini digabungkan oleh fase coding di tengahnya. Jadi itu di mana si sistem itu diimplementasikan. Jadi dirancang dulu sebelah kiri, terus dibuat nih di coding, barulah diimplementasikan, barulah dipasang sistemnya. Sama ya kayak waterfall, jadi requirement-nya itu, kebutuhannya itu harus benar-benar clear dulu sebelum project-nya dimulai. Ya, harus jelas dulu. Nah, kalau ada perubahan kebutuhan, perubahan requirement, ada yang ditambah-tambah lagi di tengah-tengah project, itu akan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Ya, sifatnya sama ya, sama waterfall ya. Nah, definisi produk tidak berubah-ubah. Ya, jadi produk dalam hal ini adalah sistem, software, sistem informasi atau apapun itu. Nah, itu ya tidak berubah. Dari awal A, B, C, ya di belakangnya A, B, C juga. A, B, C, D, nah belakangnya A, B, C, D juga. Jadi sesuai dari awal sampai akhir. Tidak diubah-ubah. Karena semua sudah dikunci di awal. Requirement-nya udah ini, nah udah, barulah. Nah, teknologi yang digunakan tidak dinamis dan mudah dimengerti oleh tim proyek. Ya. Terkait teknologi entah itu software-nya atau hardware-nya. Nah, ini mudah dimengerti sama tim proyeknya. Karena ini memang mirip sama waterfall ya, jadi itu kan tradisional sekali. Tinggal ikutin alurnya aja. Ya, dia nggak banyak looping, nggak banyak iteration, nggak banyak pengulangan. Nah, kelebihannya apa? Ya disiplinnya itu ya karena kaku, jadi dia disiplin. Disiplinnya tingkat tinggi, fase-fase dalam model diselesaikan satu per satu. Ya, ini mengikuti dari sifatnya si metode waterfall. Terus metode ini bisa bekerja dengan baik, tapi untuk proyek yang kecil. Kalau yang besar, ya tahu sendiri ya, kalau proyek yang besar, kebutuhannya juga banyak. Takutnya nih, kebutuhan yang banyak itu nggak ketahuan di awal, di waktu requirement analysis. Pasti masih ada yang ketinggalan. Nah, kalau ada yang ketinggalan kan repot tuh. Makanya ini lebih cocok untuk proyek-proyek yang kecil. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan di tengah-tengah pengembangan, karena sifatnya kecil proyeknya, jadi kalau diulang tuh nggak makan banyak waktu dan biaya lah. Gitu. Ya, proyeknya kecil, otomatis requirement-nya juga sedikit lah, gampang. Gitu. Mudah untuk memanage karena sifatnya yang kaku, dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Ya, karena dia nggak bolak-balik gitu nih dari requirement ke desain, ke arsitektur desain, nggak bisa balik lagi ke sistem desain. Jadi ya udah jalanin terus gitu aja. Terisolasi, mirip kayak waterfall juga, dan setiap fasenya ini punya tujuannya masing-masing, terisolasi dari fase-fase yang lain. Ya, jadi lebih mudah untuk di-manage. Lalu kelemahannya apa?
Kalau metode yang seperti ini, mirip lagi sama waterfall ya, resiko dan ketidakpastian yang tinggi bila diaplikasikan untuk proyek yang besar dan kompleks, ya, biar tidak terbebani di fase requirement analysis. Kalau proyek gede, ingat, pasti requirement-nya banyak juga. Kalau metodenya yang dipakai seperti ini, nanti akan keteteran. Ya, kalau di awalnya aja udah salah, nanti diulang lagi, wah makin panjang waktu pengembangan proyeknya. Ya, jadi ini untuk yang kecil-kecil aja. Jadi kurang baik untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan, karena semua stepnya harus diulang lagi. Nah, tidak cocok untuk proyek yang requirement-nya mudah sekali dirubah. Ya, karena requirement-nya itu tidak harus clear di awal, kan tadi sudah dijelaskan. Kalau berubah-berubah, ya berentetan nih, nanti berubah juga semuanya. Gitu. Nah, dan tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus ini selesai. Ya. Kalau sudah acceptance testing, barulah itu sistem bisa digunakan. Tapi kalau belum nyampe sana, ya itu nggak akan bisa digunakan dulu. Ya. Sampai dia disetujui dulu nih, acceptance testing, barulah dia bisa dipergunakan. Oke, ini yang V-model. Dan ini yang spiral. Apalagi itu spiral? Buat KB? Bukan. Jadi, metode spiral ini penggabungan dari metode prototyping sama waterfall. Ya, lihat tuh, ribet banget tuh. Kalau dilihat gambarnya ribet ya. Nah, karena dia penggabungan dari dua metode itu, jadi fokusnya juga ngikut dari dua itu. Nah, fokusnya pengembangan yang sistematis atau berurutan, itu diambil dari waterfall, sama pengulangan dalam penyajian model sistem, prototyping. Pengulangannya itu iterasi ya, jadi ada iterasi-iterasi yang terjadi dalam penyajian model sistem, dalam proses prototypingnya. Jadi dia akan muncul lagi, prototype lagi, sampai akhirnya dia didesain secara final. Gitu. Nah, yang penting adalah penekanan pada analisis resiko setiap tahapannya. Lihat itu. Risk analisisnya ada di setiap alurnya. Ya, di setiap alur pasti ada risk analysis. Ini yang penting. Jadi biar si sistem ini ketika dikembangkan tuh benar-benar minim resiko atau zero mistake lah istilahnya. Itu kata Wisnu Tama ya. Oke. Ya. Risk analysis itu ada di setiap alurnya. Ya. Nah, jadi perbedaan yang paling penting di metode spiral ini sama yang lain itu, nah, pertimbangan resikonya dilakukan secara eksplisit karena dia ada terus, ya, sampai akhirnya dia sudah selesai pengembangannya baru. Artinya dari awal sampai mendekati final itu pasti ada analisis resikonya. Nah, karena ini kan dia jalan terus nih fasenya, nggak berhenti-berhenti. Jadi si developer sama penggunanya juga karena terlibat juga ya di prototyping ini, ya bisa paham dan bereaksi lebih baik terhadap resiko. Jadi lebih tahu lagi. Kalau di prototyping murni itu kan risk analisisnya nggak ada. Nah, kalau di sini risk analisisnya akan dilakukan terus. Nah, jadi ada 4 sektor ya. 4 sektor di dalam metode spiral ini. Yang sebelah kiri atas, determine objective, alternative, and constraints. Nah, itu penentuan tujuan, alternatif, dan batasan. Ya, jadi di sektor itu yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan yang spesifik
untuk fase proyek dan produk serta rencana manajemen yang rinci. Lalu yang kanan atas itu evaluate alternatif, identify, resolve risk. Evaluasi alternatifnya, identifikasi dan atasi resikonya. Ya. Untuk setiap risiko yang diidentifikasi, ya dianalisis dulu sedetail mungkin gimana caranya supaya risiko itu bisa hilang, tidak mengganggu pengembangan sistem berikutnya. Lalu yang kanan bawah, develop, verify next level product. Kembangkan dan verifikasi produk tingkat berikutnya. Jadi setelah resikonya sudah dievaluasi, ya dibuatlah model pengembangannya yang cocok itu seperti apa. Nanti kita coba jalanin ya. Nah, terus plan next phase. Rencanakan fase berikutnya. Jadi ditinjaulah proyeknya, nggak selanjutnya diputuskan mau diterusin apa enggak. Nah, kalau diterusin ya jalan lagi nih, spiralnya jalan lagi. Kalau ternyata sudah selesai, sudah jadi nih sistemnya, ya udah berarti berhenti. Nah, ini kan pengulangan terus ya. Ini ada iterasi terus, akan berputar dia terus. Semakin banyak putarannya ini, akan semakin banyak juga biaya yang dibutuhkan. Putus-putus nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Nah, semakin banyak fase ini bergulir, semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. Ya, karena kan prosesnya iterasi ya, pengulangan. Jadi semakin banyak diulang, ya semakin bengkak juga biayanya. Misalnya kita lihat nih, kita mulai dari dalamnya banget ya, review. Nah, udah ditentuinlah tuh tujuannya gimana, nah, terus manajemennya nanti bagaimana, kebutuhannya apa, dianalisis dulu tapi resikonya, nah, itu gini, ada resiko seperti ini. Nah, kalau itu udah ketahuan, dibuatlah dulu prototipe yang pertama. Ini secara contoh ya, prototipenya nggak nentu sampai berapa, tergantung nanti ketika pengembangan sistem ini dijalankan. Nah, prototipe yang pertama, setelah itu dia kan pindah sektor nih, muncullah simulasi model awalnya, sudah di benchmark juga, sudah oke atau belum. Nah, kalau sudah, keluarlah konsep operasionalnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, setelah itu, ini kita muter terus nih. Requirement plan, life cycle plan, ya. Jadi ini rencana kebutuhannya seperti apa, ke depannya ditambah apa lagi, dalam siklus hidupnya mau ditambahin apa lagi nih, dalam proses pengembangan ya maksudnya siklus hidup ini. Apa yang perlu ditambahin lagi. Nah, kalau sudah oke, kan nggak perlu review lagi nih kalau menurut gambar. Nah, di risk analisis dulu. Dianalisis lagi. Nah, terus keluarlah prototipe yang kedua. Nah, prototipe udah jadi, muncul lagi simulasi, model, benchmark, tapi dengan porsi yang lebih besar. Nah, dari situ barulah keluar software requirement-nya seperti apa, requirement validation-nya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau kebutuhannya sudah terlihat betul seperti apa, sudah jelas, sudah clear, masuk ke perencanaan untuk pengembangan, development plan. Tapi setelah itu akan dianalisis lagi risikonya, pasti dianalisis lagi. Nah, muncullah prototipe yang ketiga. Setelah prototipenya jadi, keluar lagi simulasinya, modelnya, benchmarknya dengan porsi yang lebih besar. Nah, kalau sudah oke, mulai bisa itu produknya didesain, sistemnya mulai didesain bisa. Terus design verification and validation, ya, desainnya diverifikasi, terus divalidasi juga. Nah, sudah oke belum? Nah, kalau sudah oke, direncanakan untuk diintegrasikan. Nah, sistemnya itu mulai diintegrasikan
dan diuji. Nah, dari situ dianalisis lagi resikonya. Ini udah ke lingkaran yang paling luar ya. Dianalisis lagi resikonya. Nah, kalau sudah oke, udah ketahuan semuanya, udah kira-kira udah soft lah, nggak ada lagi resiko yang muncul itu, keluarlah prototipe operasionalnya. Ini yang akan jadi cikal bakal. Ini udah finalnya ya, prototipe finalnya. Nah, akan muncul lagi simulasinya lagi, modelnya, benchmarknya lagi dengan porsi yang terbesar, dan ini yang terakhir. Lalu muncullah detail desainnya, desain yang benar-benar rincinya itu seperti apa. Ya, setelah desain benar-benar rincinya sudah apa, ya akhirnya di code, di coding, dibuat, diprogram. Nah, kalau sudah selesai diprogram, di unit test, diuji dulu, ya, diuji dulu masing-masing unitnya. Kan pasti ada banyak modul ya, itu diuji dulu. Nah, barulah sistem ini kan integration test. Nah, sistem ini kan dari modul-modul yang kecil ini kan disatukan kan nantinya. Nah, barulah integration test. Ketika mereka diintegrasikan nih, unit-unit atau modul-modul yang kecil, bagaimana? Sukses enggak? Nah, kalau itu sudah oke, ada acceptance test nih, baik dari developernya atau dari usernya. Nah, setelah itu, barulah service. Artinya, itu sudah bisa dijalankan di organisasi tersebut. Ya, panjang ya. Nah, terus model kayak gini tuh kelebihannya apa? Dia benar-benar mempertimbangkan resiko munculnya kesalahan. Ya, terlihat dari risk analysis yang ada. Setiap iterasinya itu pasti ada risk analysis. Setiap pengulangannya pasti dilakukan risk analysis. Jadi, si spiral method ini bisa diandalkan untuk pengembangan sistem yang skalanya besar. Ya. Nah, pengguna dapat melihat sistem awal. Dari mana dia? Dari prototipenya. Jadi pengguna udah tahu duluan nih dari prototipenya. Gitu. Terus pembangunan dan perubahan sistem dapat diselesaikan secara sistematis. Dari mana sistematisnya? Dari waterfall. Jadi kan di dalam jiwa spiral ini ada waterfall sama prototyping juga. Ya, jadi sistemik, terukur, terarah, dan dia bisa diulang-ulang terus. Lalu kelemahannya apa? Nggak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Kalau yang kecil dipakein metode spiral gini, ya buang-buang biaya karena prosesnya akan banyak sekali. Nah, kalau yang kecil banget prosesnya itu nanti ada. Yang namanya kayak boyband itu nanti. Manajemen dan proses yang kompleks. Ya, gue usah jelasin lah ya. Udah kelihatan ya, dari bagiannya seperti ini, jadi udah kelihatan sekali prosesnya sulit sekali dan butuh manajemen yang baik. Nah, membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar untuk mengembangkan sistem. Ya, udah jelas karena dia berulang-ulang. Itu butuh waktu ya, berulang-ulang. Biayanya juga makin diulang, makin besar biayanya. Ya. Ini yang jadi kelemahannya. Tapi kalau untuk amannya, mau membuat sistem yang sangat besar sekali, kompleks, ya ini yang tepat. Ketimbang pakai waterfall. Karena requirement dari sistem ketika dia pengembangan sistemnya atau proyeknya kecil, otomatis requirement-nya sedikit. Tapi ketika proyeknya besar, otomatis requirement-nya juga banyak. Jadi ini harus disesuaikan betul-betul. Nah, terus RAD ya, Rapid Application Development. Pengembangan aplikasi cepat, rapid. Nah, si RAD ini didasarinya dari apa? Dari pembuatan prototipe sama pengembangan berulang, iteration development. Ya. Jadi ada prototipenya juga,
dan pengembangannya juga berulang-ulang tanpa melibatkan perencanaan khusus. Makanya dia analysis and quick design. Jadi dia nggak terlalu banyak di analisis di awalnya. Nah, modul fungsional dikembangkan secara paralel sebagai prototipe dan diintegrasikan untuk membuat produk lengkap. Nah, jadi modul-modul ini akan dipecah di dalam sistem itu. Ya, prototipenya ini akan ada banyak. Jadi setiap modul akan ada prototipenya. Nah, barulah nanti kalau udah final nih prototipenya baru diintegrasikan semuanya menjadi sistem yang utuh. Gitu. Kalau di sini adalah modul-modulnya itu akan dipecah-pecah dulu, ya, tapi dikembanginnya secara bersamaan. Ya, ini butuh orang banyak kalau rapid application development ini, makanya bisa lebih cepat. Tapi ya gitu, butuh timnya yang lebih banyak lagi. Tidak ada perencanaan awal yang detail. Otomatis mempermudah untuk memasukkan perubahan dan proses pengembangan. Karena ini inginnya cepat kalau di RAD ini. Rapid Application Development ini bukan untuk yang kompleks-kompleks banget lah sistemnya. Jadi pas di fase awalnya dia hanya melakukan analysis and quick design. Ya, dia hanya desain secara cepat aja. Yang penting udah jadi dan prototipenya udah bisa digunakan. Udah bisa dites-tes terus. Nah, CRAD ini adaptasi high speed-nya dari model waterfall, ya, kecepatan tingginya dari waterfall. Jadi perkembangannya bisa cepat karena melakukan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Komponen tadi itu adalah modul-modulnya. Dia dipecah-pecah, dia dikerjakan bersamaan, makanya bisa lebih cepat. Gitu kuncinya. Nah, kalau pakai RAD pasti banyak itu timnya. Dari developernya banyak, dari perwakilan usernya juga banyak, terus sumber daya IT lainnya itu pasti ada juga yang bekerja secara progresif pada komponen atau prototype. Ya, kita lihat di gambar prototype itu akan berjibaku semuanya itu. Siapa-siapa yang terlibat itu akan berjibaku semua. Didemonstrate, ya, prototype udah ada di develop kan, terus dikasih lihat nih di demonstrate, terus pasti di refine lagi, dibenerin, di develop lagi, di demonstrate, di refine, terus berulang-ulang, ada iterasinya. Ya. Nah, tapi satu hal menarik dari RAD ini adalah dia harus memastikan prototipe yang dikembangin ini bisa dipakai lagi. Ya, jadi prototipe ini akan bisa digunain lagi di pengembangan-pengembangan lainnya. Gitu. Jadi ketika butuh pengembangan sistem yang lainnya, bisa lebih cepat lagi pengembangannya karena sudah ada. Ya, ini agak-agak mirip prototyping, tapi dia deployment-nya di belakang. Nah, si RAD ini bisa cepat delivery-nya, karena komponen dapat digunakan kembali dan dikembangkan secara paralel. Jadi waktu pengembangannya berkurang. Ya. Jadi komponen atau modul-modul ini yang sudah dipecah tadi itu dikerjakan secara bersamaan, makanya bisa lebih cepat pengembangannya. Gitu. Nah, tapi CRAD ini bisa bekerja dengan baik kalau ada engineer-nya yang punya keterampilan tinggi. Jadi tim-timnya ini harus bagus orangnya. Kalau mau cepat, ya kalau yang biasa-biasa aja ya nggak jadi rapid dong, nggak jadi rapid application development gitu. Jadi biasa-biasa aja. Ini membutuhkan requirement dari sisi pakarnya itu juga harus tinggi, jadi pengembangannya bisa lebih cepat. Nah, untuk mencapai prototipe yang ditargetkan dalam waktu tertentu. Yang penting prototipenya jadi. Prototipenya jadi dulu, di-refine terus-menerus, gitu. Baru nanti di testing, tinggal di-deploy, udah gitu aja. Ya.
Kalau udah lewat testing, ya udah tinggal dipakai aja. Nah, kelebihannya apa kalau CRAD ini? Mudah mengakomodir perubahan sistem, ya. Thanks to iterasinya ini yang berulang-ulang. Jadi setiap ada perubahan itu bisa langsung diakomodir. Terus progres pengembangan bisa diukur. Nah, ya karena ini keterlibatannya banyak sekali kan, dari tim, dari perwakilan usernya, dari yang lain-lainnya lah ya di bidang IT. Nah, itu semuanya kolaborasi dan bisa mengukur. Bisa diukur ini kira-kira nanti akan selesai kapan, akan membutuhkan waktu berapa lama, itu bisa kelihatan. Mengurangi waktu pengembangan, ya karena dari prototype ya otomatis dan modul-modulnya ini dipecah-pecah dan dikerjain barengan, ya otomatis pengembangannya akan lebih singkat. Mempermudah feedback customer, ya thanks juga buat iterasinya ini. Jadi pengguna akan sering kolaborasi dengan pengembang. Jadi feedback-nya lebih cepat didapat, nggak kayak waterfall. Meningkatkan reusability dari komponen. Jadi komponen-komponen ada, komponen-komponen yang wujudnya prototipe ini bisa digunakan kembali untuk pengembangan sistem yang berikutnya. Ya, jadi mau ngembangin apa, ya tinggal udah ada nih modelnya, tinggal ditambahin lagi, tinggal dikurangin lagi. Dan ini cocok untuk proyek yang membutuhkan waktu pengembangan yang lebih pendek. Ya, kalau mau cepat bisa pakai ini. Yang penting prototipenya cepat jadinya. Nah, otomatis pengembangannya secara total juga bisa lebih cepat. Tercapailah rapidnya itu, rapid application development. Nah, cuma kelemahannya apa? Tergantung banget sama tim teknisnya dalam mengidentifikasi persyaratan bisnis. Kalau misalnya tim teknisnya ini, kan banyak ya orang-orangnya, nggak usah sebut lagi lah, udah hafal ya. Nah, kalau tim teknisnya ini kurang oke, kurang bisa menganalisis dengan baik, tidak bisa mengidentifikasi apa-apa saja kebutuhannya, ya susah, nggak akan bisa cepat. Karena tergantung di situ dia. Harus oke-oke dulu nih SDM-nya, baru bisa rapid, baru bisa cepat. Nah, hanya sistem yang bisa dimodularisasi, yang bisa dibangun menggunakan RAD, modularisasi, moduler. Ada banyak, bisa dipecah-pecah dan digabungkan. Dipecah, digabungkan, dipecah, digabungkan. Nah, jadi sistemnya itu harus ya banyak modul itu. Bisa dipecah-pecah. Nah, semakin banyak dipecah, semakin banyak dipegang sama tim, ya semakin cepat juga pengembangannya. Ya. Tapi yang bisa pakai RAD ini cuma sistem yang bisa dipecah-pecah aja. Kalau enggak, ya susah. Mau orangnya banyak, tapi kalau yang dikerjain cuma terfokus di satu aja kan lama juga. Nah, jadi kelemahannya cuma itu. Cuma untuk sistem yang bisa dipecah-pecah gitu loh, modul-modulnya, komponen-komponennya. Baru bisa pakai RAD. Membutuhkan developer atau desainernya, desainer sistem yang berpengalaman. Balik lagi ke timnya yang kuat ya. Emang butuh SDM yang bagus di situ. Manajemen yang lebih kompleks, ya. Karena yang lebih banyak lagi SDM-nya, otomatis lebih sulit lagi memanage-nya. Oke. Oke. Kok bukan gambar artis Korea gitu? Enggak lah. Ini bukan Big Bang yang itu ya. Ini juga bukan teori terbentuknya tata surya ya. Big Bang. Sebentar, saya mau lihat dulu mahasiswanya. Novita ada? Ada, Pak. Iya. Ini Raihan tidur. Fahmi ada ya? Oh, lagi gitaran kali. Endah belum nongol. Ada, Pak. Biasa ada maskeran. Oke, saya lanjut.
Ah, 941. Wow. Oke. Nah, Big Bang. Jadi, ya, kalau dari gambarnya udah kelihatan simpel banget ya. Pokoknya semua dimasukin, duar. Jadilah sistemnya. Nah, si Big Bang ini pengembangannya tidak mengikuti proses atau prosedur tertentu. Bebas, sebebas-bebasnya. Ya. Nah, perkembangannya hanya dimulai dengan uang dan usaha. Yang penting ada modal, terus mau ngerjain. Tapi nggak enaknya adalah outputnya sistem yang ada kemungkinan ini bakal sesuai atau enggak dengan kebutuhan penggunanya nanti. Ya, karena tidak terstruktur pekerjaannya. Gitu. Ini apa sih? Sapu jagat. Dalam metode ini hanya ada sedikit perencanaan atau bahkan tanpa perencanaan. Nah, terus ini metode apa? Metode coba-coba gitu. Ya, ini metode ini emang ada dan bisa diaplikasikan juga di yang project-project nyoba-nyoba doang kecil gitu. Atau skalanya tuh kayak di kampus itu mau nyoba, boleh pakai Big Bang karena kan emang belum tahu arahnya kemana. Ya. Nah, bahkan si pengguna pun tidak yakin dengan apa yang sebenarnya dia inginkan. Jadi belum punya gambaran sama sekali si usernya ini mau gimana. Ya, requirement-nya diimplementasikan dengan cepat tanpa banyak analisis. Ya udah jelas. Kalau dia aja belum tahu persis gimana gambaran sistemnya, otomatis dia mana tahu dong tentang requirement dari untuk si sistem itu. Butuh apa aja dia kan nggak tahu. Ya kan? Jadi ya nggak banyak analisis di situ. Nah, si Big Bang ini diimplementasikan untuk proyek kecil yang tim pengembangannya sangat sedikit. Ya, untuk yang skalanya kecil kalau ini. Dan orangnya sedikit yang mengembangkan. Nah, si Big Bang ini idealnya untuk produk yang requirement-nya tidak dipahami dengan baik. Ya, kebutuhannya nih nggak jelas nih sebenarnya mau kemana. Untuk apa aja tuh belum ditentuin di awal. Dan tanggal rilisnya tidak diberikan. Jadi end date-nya itu ketika sistemnya udah jadi itu nggak dirancang di awal, nggak ditentukan di awal. Berapa lama sistem ini akan dikerjakan tuh nggak ditentukan. Jadi ini bukan untuk project-project yang kompleks besar gitu ya, untuk proses bisnis yang aduhai banyaknya enggak. Ini lebih ke arah untuk percobaan membuat sistem yang belum tahu arahnya gimana gitu. Biasanya sih di akademisi ya nyoba-nyoba bikin sistem ini, bikin sistem itu, ya. Nggak perlu banyak perencanaan di awal. Nah, terus kelebihannya apa? Ya, ini benar-benar sederhana modelnya. Ya, hanya ada sedikit perencanaan atau bahkan nggak ada sama sekali perencanaan. Tiba-tiba lagi bengong, bikin sistem gitu. Hebat ya orang kayak gitu. Yang penting ada duitnya dan usaha. Ideal untuk proyek yang kecil dan beresiko rendah. Ya kalau resikonya tinggi, pakai Big Bang yang meledak beneran itu nanti. Bisnisnya nanti yang meledak beneran. Ya. Meletus, bukan. Kalau meledak kan kayaknya keren ya. Apa? Untung banyak gitu. Kalau meletus kan nggak dipecah. Sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Ya, gue coba-coba doang gitu ya. Lu jalanin programnya, lu database-nya, atau dua-duanya deh gitu. Memberikan fleksibilitas kepada pengembang. Ya suka-suka dia mau ngejalaninnya pakai apa. Kalau yang Big Bang ini orang tidak terstruktur, jadi ya kerjain aja bagaimana caranya. Nah, kelemahannya apa? Beresiko tinggi, udah jelas. Karena kan tidak terstruktur, alurnya nggak jelas. Pengulangan pasti ada, iterasi-iterasi itu pasti ada di dalamnya. Cuma
entah dilakukan risk analysis apa enggak. Yang jelas waktunya nggak bisa tentuin nih. Risikonya pasti tinggi kalau untuk sistem yang mungkin agak riskan untuk dijalani gitu, harus sistem yang penting banget itu nggak mungkin dikembangin pakai Big Bang. Tidak cocok untuk proyek yang kompleks atau berskala besar. Buruk untuk proyek yang panjang dan sedang berlangsung. Jadi kalau lagi ada proyek nih, terus mau dikembangin lagi pakai Big Bang, jangan deh. Itu bakalan merusak, ya, karena ini tidak terstruktur. Semua dimasukin jadi satu, tinggal tunggu meledak aja menjadi software. Oke. Sama bisa berubah menjadi sangat mahal kalau requirement-nya disalahpahami. Ya kan, ini kan dari awal requirement nggak jelas. Terus tiba-tiba, saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, otomatis kan semakin banyak requirement-nya, semakin tinggi juga biayanya untuk mengembangkan itu. Ya. Jadi ya betul-betul harus dianalisis semua requirement itu, dan di Big Bang ini tidak, karena perencanaannya juga minim sekali. Jadi ya di sini kelemahannya. Ya, ini untuk nyoba-nyoba doang sih kalau Big Bang itu. Baru nyoba-nyoba bikin program atau bikin sistem. Ada yang mau bertanya? Masih banyak sih metode yang lain sebenarnya. Bisa kalian lihat sendiri nanti di internet itu banyak. Dari yang familiar sampai tidak familiar itu ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya ambil chat asumsi. Indah. Kami ada nggak nih? Aulia nggak ada, Raihan nggak ada. Kami belum hijau ya, login doang ya berarti ya. Oke, baik. Untuk tugas yang kemarin apa sudah dikerjakan? Sekedar mengingatkan aja, maksimal hari Sabtu ya, jam 23.59, biar hari Minggunya saya periksa dan saya beri nilai untuk jadi nilai tugas. Dan untuk UTS belum bisa saya berikan kisi-kisinya karena saya masih mau mendalami dulu ini mau metode esai atau multiple choice di e-learning, karena saya mau nyoba-nyoba fitur itu. Kalau pilihan ganda enak nggak? Antar pada nyontek. Anak-anak. Nanti kalau pada nyontek gimana? Kalau pilihan ganda itu sebenarnya yang saya inginkan itu dikerjakan sesuai jamnya, jadi barengan semuanya. Jadi pas hari Rabu depan itu, ya udah mulai nanti dari jam 8 sampai jam 10 silakan dikerjakan. Ya semuanya ngerjain bareng-bareng. Gitu. Tapi itu masih saya godok dulu deh 1-2 hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti saya udah bisa nentuin pilihannya mau pakai metode apa. Pakai metode esai seperti biasa atau pilihan ganda. Tapi semuanya intinya via e-learning ya.
Jadi nanti saya tinggal kabarin ke ketua kelasnya, Novita, untuk oke nanti ujiannya seperti ini. Oh iya, nanti sekalian kisi-kisinya juga. Kisi-kisinya akan saya taruh di, kalau sudah ada ya, akan saya taruh di pertemuan 7 ya nanti ya. Bisa kalian lihat di situ. Ya. Ada, coba voting dulu yang mau pilihan ganda, yang mau esai siapa? Bapak mau nanya, Hah? kan di jam di learning beda ya, Pak? Itu ngaruh nggak sih, Pak, kalau ngumpulin itunya, nanti UTS-nya? Emang beda ya? Beda, Pak. Beda 7 jam kalau nggak salah. Iya, Iya, Pak, Pak. beda. Beda. Dia GMT Iya, ya? beda 7 jam. Dia GMT 0 ya berarti ya? Coba nanti saya lihat dulu deh di apa super adminnya e-learning itu bisa dirubah apa enggak. Nanti kalau bisa nanti saya sesuaikan di GMT plus 7 ya, biar sesuai sama kita. Ini ada yang di luar daerah nggak? Misalnya ada yang WITA atau WIT, itu harus ngerjain dari jam berapa itu? Ya gitulah pokoknya. Tapi ya belum tentu ya, itu masih saya pertimbangkan dulu apakah pilihan ganda yang langsung secara serentak di jam yang sesuai dengan kita perkuliahannya, atau esai seperti biasa yang dikumpulinnya tuh seminggu gitu. Ya. Saya masih bingung mau nyoba fiturnya, tapi mau nggak mau saya harus bikin soal banyak kan kalau pilihan ganda. Ini jadi, Pak, votingnya, Pak. Apa? Votingnya jadi, Pak. Oh boleh boleh. Yang mau pilihan ganda siapa? Pakai apa ya reactionnya? Kalau pilihan ganda pakai love gitu misalnya, pakai yang hard. Tapi kalau yang esai pakai jempol, thumbs up. Oke, Pak. Coba yang pilihan ganda langsung aja kali, pilihan ganda love, esai jempol. Esai, esai, esai. Pilih apa? Kamalia, Intan, Wulan, Endah, atau esai. Novita, oh, Firly esai, Novita esai. Wah, nggak ada dukungannya nih. Padahal saya mau nyobain fitur itu karena di learning ada. Kalaupun nanti pilihan ganda juga nggak banyak kok, soalnya paling 50. Ya, baiklah. Kayaknya maunya esai ya. Pengen saya ngetes-ngetes doang lah nanti. PG itu kayak gimana. Oke, kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, materi ini ditaruh di learning kan, Pak? Iyalah. Tapi tadi kayaknya saya ada typo, jadi mau saya rubah dulu nanti. Ya, saya edit dulu dikit, baru saya taruh di learning kayak biasa. Kayak biasa lah pokoknya. Ada lagi pertanyaan? Siap-siap untuk minggu depan ya. Jangan sampai lupa tugasnya dikerjakan. Karena itu satu-satunya nilai tugas. Ya, gampang. Kalau nggak salah bulan dari sudah. Nggak tahu siapa lagi, udah saya belum lihat. Sekali lagi konfirmasi. Fahmi ada? Fahmi? Sekali lagi ya. Kalau Assalamualaikum kan 3 kali ya. Fahmi? Oke. Nggak respon, di chat juga nggak ada. Oke. Merah ya, mohon maaf ya. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan lagi silakan, ayo.
Untuk tugas kayak udah jelas, untuk UTS juga sudah jelas. Pokoknya kalau esai ya kayak kemarin lah, metodenya sama ya. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah mau yang berikutnya ya. Apa habis ini? Pemrograman visual, Pak. Sama siapa itu? Pak Ahmad. Ahmad, Pak. Oh, iya. Oh, yang kemarin bukber. 3 dosen datang ya? Ahmad Budi Trisnawan, Anas, sama Fahmi ya? Betul Iya, ya? Pak. Betul. Ya, nggak apa-apa. Nanti semuanya juga kebagian. Oke, baik. Mudah-mudahan sih udah jelas semua ya. Jadi biar saya tutup perkuliahannya kali ini. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa tugas dan persiapan untuk UTS di minggu depan. Setelah itu bisa santai-santai dulu sampai habis Lebaran. Baru kita bertemu lagi setelah itu. Ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Mudah-mudahan ilmunya bisa kalian terima dan bermanfaat ya buat kalian semua. Jaga kesehatan selalu dan sampai ketemu lagi nanti. Masih 2 menit. Selamat pagi berarti. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.